Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan menyusuri jejak seorang tokoh besar dari negeri Tiongkok yang membawa pengaruh kuat di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Dialah Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho bukanlah penjelajah biasa. Ia adalah sosok yang luar biasa, seorang kasim istana dan laksamana besar dinasti Ming yang memimpin armada maritim terbesar dalam sejarah Tiongkok. Dengan ribuan anak buah kapal dan ratusan kapal besar, ia melintasi samudera untuk membawa misi perdamaian, persahabatan, dan pertukaran budaya. Perjalanan Cheng Ho ke Nusantara tidak hanya membawa hadiah bagi para raja, tapi juga membuka jalur perdagangan dan memperkuat hubungan diplomatik antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia. Mari kita ikuti jejak langkahnya dan telusuri kisah legendaris dari seorang laksamana yang telah mengubah peta sejarah maritim dan mewariskan pengaruh besar di dunia timur. Bersiaplah untuk petualangan seru bersama jejak kerajaan Nusantara. Laksamana Cheng Ho, atau Zheng He, adalah salah satu tokoh bersejarah yang paling dihormati dalam sejarah Tiongkok, dikenal sebagai pelaut, penjelajah, diplomat, dan pemimpin armada besar di bawah dinasti Ming. Cheng Ho hidup pada periode 1371 hingga 1433 atau 1435, dan sepanjang hidupnya, ia mengukir jejak yang mendalam dalam sejarah maritim dan diplomasi internasional Tiongkok. Lahir dengan nama asli Ma He dari keluarga Muslim, ia kemudian menerima nama Zheng dari Kaisar Yongle sebagai bentuk penghargaan setelah kontribusinya dalam membantu kaisar ini meraih takhta kekaisaran. Cheng Ho ditunjuk sebagai komandan armada besar oleh Kaisar Yongle, yang ingin memperluas pengaruh Tiongkok ke berbagai wilayah di luar negeri. Melalui 7 ekspedisi besar yang berlangsung antara 1405 hingga 1433, Zheng He memimpin armadanya ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, hingga pesisir Afrika Timur. Ekspedisi ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar eksplorasi geografis. Misi tersebut bertujuan memperkuat hubungan diplomatik, memperkenalkan kekuatan dan kemajuan dinasti Ming, serta membangun jaringan perdagangan yang menguntungkan bagi Tiongkok. Armada yang dipimpin oleh Zheng He terkenal karena ukuran dan kemegahannya. Menurut berbagai catatan sejarah, kapal terbesar yang ia gunakan, yang sering disebut sebagai kapal harta, jauh lebih besar daripada kapal-kapal kayu lainnya yang pernah ada. Dengan panjang sekitar 2 kali lipat dari kapal standar, kapal ini mampu menampung ratusan pelaut dan dilengkapi dengan 4 dek untuk mengakomodasi keperluan logistik selama perjalanan panjang. Armada ini mengangkut tidak hanya barang dagangan, tetapi juga hadiah dan barang-barang khas Tiongkok yang diberikan kepada para pemimpin dan penduduk di wilayah yang dikunjungi sebagai simbol persahabatan. Selain perannya sebagai pemimpin maritim, Cheng Ho juga menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ia merupakan sosok kepercayaan Kaisar Yongle dan diberi tanggung jawab sebagai komandan ibu kota selatan Tiongkok, Nanjing. Kepercayaan dan kedekatan dengan kaisar ini menempatkan Cheng Ho pada posisi strategis dalam struktur kekaisaran, menjadikannya salah satu pejabat dengan pengaruh besar di istana. Ekspedisi yang dilaksanakan atas perintah kaisar ini tidak hanya memperluas jaringan dagang, tetapi juga menyampaikan pesan kekuasaan dan kemakmuran dinasti Ming ke penjuru dunia. Laksamana Cheng Ho, atau juga dikenal sebagai Zheng He, merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Tiongkok dan dikenal sebagai orang kepercayaan Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Lahir di Yunnan dengan nama asli Ma He, ia juga sering disebut Ma Sanbao atau Sempobo. Cheng Ho berasal dari suku Hui, kelompok etnis Muslim di Tiongkok yang secara fisik mirip dengan etnis Han, tetapi beragama Islam. Setelah wilayah Yunnan ditaklukkan oleh pasukan Ming, Cheng Ho ditangkap dan dijadikan kasim istana, status yang kelak membawanya dekat dengan kekuasaan di istana. Sebagai kasim yang mendapat kepercayaan dari Kaisar Yongle, Cheng Ho diangkat menjadi laksamana dan memimpin ekspedisi-ekspedisi besar ke luar negeri. Pelayaran ini, yang sebagian besar dilakukan di kawasan Samudera Indonesia atau Samudera Barat menurut orang Tiongkok, dimulai pada awal abad ke-15 dan menjangkau wilayah seperti Asia Tenggara, India, Teluk Persia,
hingga pesisir Afrika Timur. Cheng Ho membawa berbagai hadiah dan pesan persahabatan dari Kaisar, sekaligus membangun jaringan diplomatik yang kuat bagi Tiongkok. Dalam salah satu misinya, Cheng Ho membawa utusan kerajaan dari berbagai negeri ke Tiongkok sebagai simbol penghormatan, termasuk Raja Alagonakara dari Sri Lanka yang datang untuk meminta maaf kepada Kaisar. Setelah kematian Kaisar Yongle pada tahun 1424, penggantinya, Kaisar Hongxi, memilih untuk mengurangi peran Qasim dalam pemerintahan, sehingga memengaruhi posisi Cheng Ho di istana. Meski demikian, Cheng Ho masih menjalankan satu ekspedisi lagi di masa Kaisar Xuande, pengganti Hongxi. Ketujuh ekspedisi yang dipimpinnya ini tidak hanya bertujuan memperluas pengaruh Tiongkok, tetapi juga memperkenalkan budaya, kemakmuran, serta kemajuan dinasti Ming kepada dunia luar. Sebagai seorang Muslim, ada berbagai bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Cheng Ho tetap mempertahankan identitas dan keyakinannya. Makamnya di New Shoshen, Nanjing, menyimpan artefak termasuk jubah kebesaran Sang Laksamana dan kalimat Bismillah dalam bahasa Arab di batu nisannya. Selain itu, Cheng Ho juga memiliki peran penting dalam pelestarian warisan Islam di Tiongkok. Ia memerintahkan pembangunan kembali Masjid Jingjue yang berdiri sejak 1388 atas inisiatif Kaisar Zhu Yuanzhang, namun sempat terbakar pada 1430. Masjid ini kembali berdiri pada 1492 atas perintah Cheng Ho, menunjukkan dedikasinya terhadap komunitas Muslim di Tiongkok. Armada besar yang dipimpin oleh Cheng Ho menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar pada masanya. Armada tersebut terdiri dari sekitar 27.000 awak dan 307 kapal yang berbeda ukuran, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar, berukuran sekitar 70,75 meter panjang dan 15,24 meter lebar, dibuat dengan kapasitas angkut yang luar biasa. Struktur tiang kapal dirancang dari bambu Tiongkok yang kuat, dan setiap perjalanan dilengkapi dengan berbagai perbekalan termasuk ternak seperti sapi, ayam, dan kambing yang bisa dijadikan sumber makanan selama pelayaran. Bahan-bahan lain, seperti kain sutra, juga dibawa sebagai barang dagangan. Setelah menyelesaikan ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho kembali ke Tiongkok dengan membawa berbagai penghargaan dan utusan dari lebih dari 30 kerajaan. Di antara utusan ini terdapat Raja Alagonakara dari Sri Lanka yang datang untuk memperbaiki hubungan dengan dinasti Ming dan menyampaikan permintaan maaf kepada Kaisar Tiongkok. Selain membawa sejumlah besar hadiah dari negeri-negeri yang dikunjunginya, Cheng Ho juga membawa berbagai barang berharga sebagai bukti keberhasilannya dalam perjalanan panjang tersebut. Beberapa barang yang dibawanya termasuk bahan-bahan unik seperti kulit dan getah pohon kemenyan yang memiliki nilai tinggi di pasar Tiongkok, serta batu permata langka seperti rubi dan zamrud. Barang-barang berharga ini mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah-wilayah yang dijelajahi armadanya. Cheng Ho juga membawa serta sejumlah orang dari Afrika, India, dan Arab yang mewakili negeri-negeri yang dikunjunginya, sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mempererat hubungan antara Tiongkok dan bangsa-bangsa lain. Salah satu momen yang sangat berkesan dari ekspedisi ini adalah ketika Cheng Ho membawa beberapa binatang eksotis dari Afrika, termasuk sepasang jerapah yang diberikan oleh salah satu raja Afrika sebagai hadiah kepada Kaisar Tiongkok. Jerapah tersebut dianggap sebagai makhluk yang sangat langka dan menakjubkan, bahkan menginspirasi masyarakat Tiongkok kala itu dengan tampilannya yang eksotis dan tidak biasa. Sayangnya, salah satu jerapah mati selama perjalanan kembali ke Tiongkok, tetapi peristiwa ini tetap meninggalkan kesan yang kuat dan menjadi simbol dari hubungan yang dibangun antara Tiongkok dan Afrika melalui ekspedisi maritim besar Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, bahkan majalah Life menempatkannya pada peringkat ke-14 sebagai orang paling berpengaruh dalam milenium terakhir. Salah satu kontribusi besarnya adalah dalam dunia navigasi, dengan dihasilkannya peta navigasi Cheng Ho, yang berhasil merevolusi peta navigasi dunia di abad ke-15. Peta ini mencakup 24 peta rinci yang memuat jalur pelayaran, jarak antar laut, dan lokasi pelabuhan-pelabuhan penting. Dalam sejarah,
Cheng Ho dikenal sebagai penjelajah yang memimpin armada terbesar yang pernah tercatat. Meskipun memiliki kekuatan maritim yang begitu besar, ia tetap dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan damai. Ia dan pasukannya tidak pernah mencoba menaklukkan atau menjajah wilayah manapun yang disinggahi selama ekspedisinya, yang menunjukkan komitmennya terhadap diplomasi dan persahabatan internasional daripada kekuasaan dan dominasi. Saat berlayar ke India, termasuk wilayah Kalkuta, anak buah Cheng Ho juga belajar seni bela diri lokal bernama Kalaripayat. Teknik ini kemudian dikembangkan di Tiongkok dan menjadi salah satu cabang dari seni bela diri kungfu, menunjukkan adanya pertukaran budaya dan ilmu di sepanjang rute perjalanannya. Dalam 7 ekspedisi yang dilakukannya, Cheng Ho juga sering mengunjungi Nusantara, kawasan kepulauan Indonesia. Saat singgah di Samudera Pasai, ia memberikan hadiah berupa sebuah lonceng raksasa bernama Cakra Donya kepada Sultan Aceh. Hingga kini, lonceng ini masih disimpan sebagai artefak bersejarah di Museum Banda Aceh, menjadi bukti nyata dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Nusantara. Selain itu, Cheng Ho juga mengunjungi kerajaan Majapahit, yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Wikramawardhana, sehingga turut mempererat hubungan antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara. Cheng Ho bukan hanya seorang penjelajah yang berjasa besar dalam hal peta dan perdagangan, tetapi juga tokoh penting dalam membangun hubungan lintas budaya dan diplomatik dengan negara-negara yang ia kunjungi, termasuk Indonesia. Demikianlah kisah Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah yang tidak hanya membawa kapal dan harta, tetapi juga misi perdamaian dan kebijaksanaan. Perjalanan Cheng Ho mengukir jejak penting di banyak kerajaan, termasuk Nusantara, dan meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam sejarah Asia. Melalui armada yang mengesankan, Cheng Ho memperkenalkan dunia pada keragaman budaya dan menjalin hubungan yang menghubungkan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di sepanjang jalur perdagangannya. Kisahnya mengingatkan kita akan kekuatan diplomasi dan persahabatan yang mampu bertahan jauh melampaui batasan ruang dan waktu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya seputar sejarah Nusantara dan tokoh-tokoh besar di baliknya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari terus menggali jejak sejarah yang memperkaya wawasan kita.